Alhamdulillah kita masih berada di bulan Dzulhijjah. Dalam kitab pada syuhur Al-Faslu Tsaniyah Asyara, pasal ke-12 yang menerangkan bulan tersebut, Syahrul Dzulhijjah. Di hadha syahr samaniyata ahrufin. Wahia azal wal wawu wal alifu wal lam wal ha wal jim wal jimu ula wal jimu tsani wal ha. Jadi huruf-hurufnya itu adalah yang pertama huruf dal, kedua huruf wawu, ketiga huruf alif, keempat huruf lam, kelima huruf ha, keenam huruf jim yang pertama, dan ketujuh huruf jim yang kedua, dan yang terakhir adalah huruf ha. Kemarin kita sudah bahas tentang huruf alif. Sekarang kita huruf lam. Lazat. Artinya lazat. Wa amal lam fi hadha syahr itu al-lazat. Jadi kenikmatan. Dan diartikan sebagai kenikmatan. Al-ladzatu idrakul mula'im min haitsu annahu mula'im. Jadi yang namanya rasa, yang namanya lezat itu merasakan kenikmatan yang pas, sesuai dengan kenikmatan itu sendiri. Rasa manis tidak terlalu manis. Jadi rasa manis pada buah atau makanan yang diinginkan sesuai dengan idraknya. Ya. Jadi tidak terlalu manis, ya, atau kurang manis. Sesuai pas takaran. Pahitnya obat yang sesuai takaran sehingga dapat menyembuhkan itu adalah kenikmatan. Lalu bertemu dengan orang yang dicintai, contohnya. Karena kerinduan yang mendalam itu ada satu kelezatan. Jadi lezatnya bertemu itu karena adanya rindu. Dan rindu itu ada karena ingat. Maka dikatakan azikru nikmatu atau lezatu. Zikir, ingat, atau menyebut-nyebut namanya adalah nikmat atau lezat. Jadi pembahasan ini yang dimaksud adalah lezat ketika kita berzikir. Jadi yang dimaksud nikmat yang dibahas pada kitab ini ada satu kelezatan nikmat menyebut-nyebut nama Allah atau zikir. Sesungguhnya Allah itu maha suci. Allah mencintai kesucian. Untuk mendapatkan kenikmatan menyebut nama Allah, tentunya ada aturan-aturannya yang disebut sebagai syarat dan rukun. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan berzikir, kenikmatan menyebut nama Allah, seperti kita tadi di atas, nikmat merasakan manisnya buah, nikmat bertemu kepada sang kekasih. Nah, berarti di situ harus ada syarat dan rukun. Jadi kalau kita ingin bertemu, ingin enak menyebut nama Allah, syarat pertama adalah yang disebutkan di dalam kitab pada syuhur, wudhu yang sempurna. Saya menyebutnya syarat pertama adalah suci. Suci lahir, suci batin. Suci dari hadas besar,
atau hadas kecil. Bersuci dari hadas besar tentu dengan mandi hadas. Sedangkan bersuci dari hadas kecil dengan berwudu. Sesuai dengan syarat dan rukun mandi. Sesuai dengan syarat dan rukun wudhu itu sendiri. Syarat mandi ada syaratnya, rukun mandi ada rukunnya. Begitu pula dengan syarat dan rukun wudhu ada. Di antaranya syarat untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil, di antaranya adalah menyediakan air suci dan mensucikan. Nah, yang kedua, menghilangkan zat atau benda-benda yang dapat mencegah air sampai ke kulit. Nah, kalau ada benda atau zat yang nempel di kulit kita, maka benda atau zat tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu. Apa itu berupa cat, apa itu berupa minyak, kotoran-kotoran yang tebal, sehingga air tidak bisa menembusnya, mencegah air tidak sampai kepada kulit atau anggota-anggota. Maka zat-zat tersebut atau benda-benda tersebut wajib dihilangkan terlebih dahulu. Ini dalam ilmu syariat. Dalam ilmu syariat wajib menghilangkan zat-zat atau benda-benda tersebut. Nah, sedangkan dalam ilmu hakikat, air itu adalah talqin. Jadi dalam ilmu hakikat, yang pertama harus kita lakukan adalah talqin. Mesti. Kalau bahasa kuliah guru agung, mesti. Jadi syarat untuk mensucikan diri adalah talqin. Sedangkan zat atau benda-benda yang dapat mencegah air sampai ke kulit itu adalah kotoran-kotoran dosa yang dapat mencegah kalimat talqin menembus kolbu. Nah, dan kalimat talqin itu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah kalimat talqin yang diumpamakan sebagai pembersih air dan pembersih tidak datang dengan sendirinya. Maka ketika kita akan bersuci, wajib mencari dan menyediakan air tersebut. Begitu juga dengan kalimat la ilaha illallah sebagai pembersih kalbu, pembersih ruhaniah kita, jiwa kita, maka untuk membersihkan atau mensucikan hati, meskipun harus berjalan 1000 tahun, wajib mencari dan mengambil. Jadi kalau ingin bersedia mensucikan ruh, mensucikan kalbu, wajib mencari la ilaha illallah min qalbin taqiyin naqiyin bima siwallah. Wajib mengambilnya, wajib mencarinya dari hamba Allah yang memiliki hati yang bertakwa. Dan hatinya kosong dari selain Allah.
Jadi dalam hatinya hanya terdapat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Karena hati orang yang bertakwa dan hati yang kosong dari selain Allah itu bagaikan sumber mata air yang suci mensucikan. Siapa yang memiliki hati tersebut? Tentu yang memiliki hati tersebut adalah seorang naib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat penggantinya, penerusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman dahulu yang memiliki hati seperti ini, hati yang telah dibersihkan oleh Allah, hati yang bersih luar biasa, tidak ada kotoran-kotoran apapun di dalam hatinya. Itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hatinya ketika masa balita, ketika masa remaja, bahkan ketika akan melaksanakan Isra dan Mi'raj, dibersihkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu hatinya diisi dengan hikmah. Dan orang yang memiliki hati seperti itu pada saat sekarang adalah Ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warisan kita. Pewaris risalah. Penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wali yang mursyid. Kekasih pilihan Allah Rabbul Izzah. Sehingga dalam hatinya tidak ada apapun kecuali hanya Allah. Hati orang inilah sebagai sumber mata air yang suci mensucikan. Dan tentu tidak akan pernah habis meskipun air itu dikonsumsi oleh banyak orang yang datang dari berbagai macam penjuru. Dibawa pulang ataupun konsumsi. Jadi hati walian mursyida, kekasih Allah yang telah dipilih sebagai pewaris risalah, penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati beliau bagaikan air zam-zam, bagaikan sumber zam. Setiap menit airnya diambil, airnya diminum, dibuat mencuci, dibuat masak, dibawa pulang, tapi tidak akan pernah. Beliau, hati beliau, sumber mata air, membersih kalbu umat yang kotor. Maka orang yang bersuci dengan sambil berzikir dinamakan bersuci dengan sempurna. Mandinya sempurna dan wudhunya pun sempurna. Bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man zakarallah indal wudu'i taharo jasad. Barang siapa yang mengingat Allah ketika dia berwudu, maka jasadnya seluruhnya suci. Begitu pula ketika dia mandi hadas, maka seluruh jasadnya suci. Jasadnya suci,
Kalbu, ruhnya suci. Jasadnya dibersihkan dengan air sumur atau air mata air atau air hujan atau air laut atau air embun, maka jasadnya bersih. Jiwanya pun ikut bersih, dibersihkan dengan air la ilaha illallah yang keluar dari qalbi pewaris risalah penerusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wali yang mursyid. Fa in lam yazkur ismallah lam yadhkur minhu ila ma asabal ma. Kalau dia mandi, dia berwudu, lupa dia atau tidak menyebut nama Allah, dia tidak berzikir, maka kalbunya, jiwanya tidak suci. Kecuali anggota-anggota tubuhnya saja yang terkena dengan air sofir, air sumur, air hujan, air laut, air atau air mata air. Ketika dia wudhu, yang bersih hanya wajahnya, tangannya, sebagian kepalanya, kakinya. Tapi karena dia tidak berzikir kepada Allah, jiwanya, ruhnya, kalbunya tidak suci, tidak bersih. Namanya itu. Wudhunya, mandinya tidak sempurna. Karena cuma hanya zahirnya saja yang dibersihkan. Tapi kalbunya, ruhnya tidak dibersihkan. Syarat untuk bersuci atau berwudu atau mandi yang sempurna adalah jasad lahir disiram dengan air dan kalbu taruhnya disiram dengan zikir. Yang kedua, agar supaya mendapatkan kenikmatan zikir, yaitu bisauti qawim, suara yang keras, wabidor bin syadidin, dan pukulan yang tepat. Jadi ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, zikir jahar, bisautin qawim, suaranya mantap, menggema, sehingga dapat menghancurkan kerasnya kalbu. Suara keras untuk menghasilkan nur, cahaya dalam batin. Karena hati ini, hati kita keras, pikir keras. Kalau benda keras bertemu dengan benda yang keras, diadu, dihantamkan atau dipukulkan, pasti akan memercikan api, memercikan cahaya. Kenapa dikatakan hati kita keras? Sesuai dengan apa yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiyatal hijarah au asyaddu qaswah. Hati keras, hati kita.
Sehingga hati kita ini seperti batu. Kenapa hati kita mengeras? Karena kita lalai kepada Allah. Bahkan hati kita lebih keras daripada batu. Sebab apa? Sebab tertumpuk-tumpuknya maksiat dan kelalaian kita kepada Allah. Oleh karena itu, untuk melunakkan hati, dihantamkan, dipukulkan dengan zikir jahar yang keras. Agar supaya hati kita dapat memercikan cahaya. Sehingga dengan cahaya itu, hati akan menjadi hidup. Yang tadinya hati tidak bisa melihat kebenaran, yang tadinya hati melalaikan hukum-hukum Allah, maka hati akan menjadi hidup dengan kehidupan yang abadi, abadiatan, ukrabiyatan. Nanti ya, bidor bin syadidin, bisatin kawiyin, wabidor bin syadidin. Agar supaya kita dapat menikmati kelezatan zikir kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu dan tidak lupa dengan goyangan yang diajarkan oleh guru mursyid. Bagaimana ketika kita berzikir, goyang, goyang kanan, goyang kiri, al-harokah, bergerak, al-harokatul barokah, ya, melaksanakan gerakan-gerakan yang mendatangkan keberkahan. Kenapa? Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha, maka arahnya ke sebelah kanan. Itu meniadakan, menafikan Tuhan-Tuhan apapun, baik Tuhan yang benda, yang berasal dari benda, atau Tuhan-Tuhan yang dibendakan. Lalu zikir isbat ke arah kiri, menetapkan hanya Allah lah Tuhan yang wajib disembah, Tuhan yang wujud sebagai tujuan kita. Ilahi anta maksudi waridoka matalubi a'tin mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tin ma'aka abadain. Jadi goyang kanan, goyang kiri, al-harakatu barokah, gerak yang datangkan keberkahan, Rahman yang Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Tidak lupa didasari dengan rabitoh kepada guru mursyid yang telah mengajarkan kita bagaimana berzikir kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Berkah segala semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam